Um, ada di 1 Tesalonika pasal 1. Saya cuma mau baca satu ayat ya, ayat 1 saja. Karena nanti hari Minggu ya. Yang selebihnya nanti hari Minggu, ini pendek sekali. Dari 3 orang yang sangat luar biasa, sahabat dalam pelayanan, dan sama-sama saling apa istilah dunia sekarang, kolaborasi. Ya, saling bersama-sama gitu ya. Berpegangan tangan menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, yaitu dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Beberapa waktu lalu kalau kita lihat di berita, kita mendengar berita ada pengerusakan tempat orang lagi ibadah, anak-anak 10 sampai 14 tahun ya, lagi beribadah di Sukabumi, mereka datang dan bongkar tuh rumah ya. Itu ada lambang Kristen ya. Salib mereka turunkan dan saya tidak tahu mereka rusakin atau bisa jadi mereka dengan teriakan itu pasti ya. Dengan teriakan lalu dengan kebanggaan begitu berhasil membubarkan anak-anak yang cuman berdoa saja, tidak mengganggu siapa-siapa, tidak. Tapi itulah yang terjadi di Sukabumi kan. Di Sukabumi kami beberapa kali mengadakan acara di puncak di tempat, tapi kami belum pernah mengalami seperti itu ya. Memang pernah datang teguran, tapi kami bisa menjelaskan, kami tidak menginjil, kami hanya berdoa bersama-sama. Nah, sama dengan itu, tapi memang tidak enak bagi dunia kalau ada orang berdoa. Bahkan bagi dunia tuh bangga sekali kalau ada orang melakukan dosa, mereka diam-diam saja. Atau bahkan kalau kita lihat situ para pengaman ya, ada polisi, tentara di situ, malah mereka tenang-tenang aja lihat tuh orang bongkar tuh rumah, itu pagar dirobohkan dan semua, lalu alat negara cuma diam saja seolah-olah negara ini setuju dengan seperti itu. Ya. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana anak-anak itu, bagaimana tuan rumah, bagaimana keadaan mereka ketika dilakukan seperti itu ya. Apakah ada ketakutan atau cuman biasa-biasa saja? Tetapi kalau disebut dengan banyak orang begitu kan, pasti ada ketakutan anak-anak. Saya tidak tahu bagaimana mereka berteriak atau kumpul di satu tempat lalu berdoa. Pasti teriak, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Dan setelah itu lalu dikatakan ditangkap. Tapi yang tangkap cuma orang yang robohin pagar, yang menjatuhin itu salib gitu ya. Ada 7 orang, saya baca tadi di berita ada 7 orang. Dan lalu diganti uang untuk kerusakan rumah itu 100 juta kalau tidak salah. Tetapi yang tuan rumah bilang, sudah kasih aja ke masjid, bangun aja masjid. Wah, luar biasa ya. Padahal kalau kita kan dibilang nanti kami kirim ke Balikpapan, saya akan bilang kirim ke Agape, mereka lagi perlu uang banyak di Agape supaya boleh bangun gereja ya. Tapi ini diserahkan aja ke masjid, nanti masjid jadi baik-baik dan orang boleh beribadah lagi, mungkin begitu kali pikirannya. Atau lagi menunjukkan bahwa orang Kristen itu mengasihi, biar kamu bongkar-bongkar rumah, kami kasih duit gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu yang terjadi di sekarang ini. Lalu seorang hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan juga bilang pada saya, Kak Sony, kayaknya ini tanda-tanda Tuhan Yesus sudah mau datang. Iya, selalu kalau ada penganiayaan orang percaya, selalu Tuhan Yesus sudah mau datang. Kemarin Israel perang sama Iran, kayaknya Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya kan? Selalu begitu, karena ini kayaknya sudah mau perang, Iran sudah diserang sama Israel, Tuhan sudah mau datang. Terbalik itu. Kalau orang Kristen dianiaya, Tuhan belum datang itu. Yang Alkitab bilang kalau sudah damai, ya kan? Matius 24 kan? Kalau sudah damai, Tuhan udah mau datang itu. Ya kan? Datang kedua kali menjajakkan kakinya di bumi kan gitu. Matius 24 bilang kan gitu. Kalau sudah damai, semua sudah damai, Israel sudah peluk-pelukan dengan bangsa-bangsa lain, lalu akan berdiri di bait Allah, di tempat kudus, dia yang akhirnya menyangkali Tuhan, yang mengaku dia adalah Mesias. Nah, itu baru akan terjadi kedatangan Tuhan. Memang di dalam Matius 24 bilang akan terjadi
penderitaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Tapi perhatikan di situ, kata yang dipakai di situ adalah menjelang zaman baru. Artinya belum dekat pada kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua, ya. Untuk pengangkatan siap-siap saja. Tidak ada tanda-tanda. Ya kan? Tidak ada tanda-tanda, nanti tiba-tiba aja kita terangkat. Waktu dari Kemenak datang di Pastori, lalu mereka bilang, kayaknya gereja di Balikpapan yang paling tinggi ini, GHA Sola Fide. Saya bilang, iya Pak. Makanya saya bangga sekali ada di sini. Oh, kenapa Pak? Sebab kalau itu ukuran waktu, kalau pengangkatan terjadi, pertama Pak Hengki yang berangkat duluan, karena dia lebih di atas dikit dari saya. Iya kan? Dia bilang, siapa itu Pak Hengki? Itu bos di atas, yang punya itu menara itu. Pokoknya Pak Hengki dulu, baru saya. Kalau Pak No ikut, nah Pak No kedua. Nah, baru ke bagian bawah, Pak Michael ke siapa yang urutan berikut. Ya pokoknya Mas Puji paling belakang, karena jauh di sana. Apalagi Pak Doni, paling jauh, ya kan? Terangkat begitu satu-satu, gitu kan? Mereka, oh masa sih Pak? Iya itu kalau pakai ukuran waktu, tapi kan tidak pakai ukuran waktu kan tiba-tiba aja terangkat. Jadi ada banyak sekali pemikiran yang salah tentang kedatangan Tuhan, ya. Oh ini kalau sudah dianiaya? Belum aniaya, itu mereka baru bongkar-bongkar, ya kan? Di BSD waktu lalu saya bilang gini kepada jemaat, tiba-tiba kita lagi ibadah, lalu datang orang di sini dan datang dengan senjata, bilang pada kita, waktu itu di BSD bukan di sini. Dibilang, siapa yang mau beribadah kami tembak. Siapa yang mau tetap di sini melayani, menyanyi, memuji Tuhan, kami tembak. Jadi kami kasih waktu, silakan keluar dari ruangan ini sebelum kami tembak. Dan semua jemaat keluar. Pertama ketua jemaat saya bilang, ketua jemaat, lalu semua keluar. Cuma tinggal saya sendiri, karena saya nggak bisa lari, saya ada di mimbar. Saya bilang, saya diam aja. Saya cuma tanya kepada jemaat, kenapa kalian harus lari? Bagaimana kalau kita mati sama-sama di sini? Mereka bilang, kita mesti berhikmat Pak. Hindari penderitaan. Yang penting hikmat. Iman itu mesti tambah hikmat. Kalau kita mati konyol, ibadah kan salah. Kita lari supaya masih bisa menginjil Pak. Nah itu bagus itu. Itu jemaat BSD jago, mereka bilang begitu. Ya, walaupun mereka bilang katanya saya membenci mereka. Saya nggak tahu dari mana urusannya itu. Pakai taruh lagi di status di mana-mana. Oh berarti kami ini Mesir. Siapa yang bilang Mesir? BSD bukan Mesir. BSD ya BSD, Mesir ya Mesir kan? Itu. Saya bilang ke mereka. Datang itu yang datang tentara lalu bilang siapa yang mau lari? Mau keluar. Dan mereka keluar lalu dengan alasan, iya Pak, semuanya kalau kami tinggal di dalam kan mati konyol. Tapi kalau kami lari kan kami masih bisa menginjil di luar. Saya bilang, oh ya udah biar saya sendiri di atas di mimbar, nggak bisa lari karena pintu di sana cuma satu. Kalau di sini masih bisa loncat jendela, bisa pintu sini. Kalau itu nggak bisa di sana. Setelah mereka keluar, lalu tuh yang todong saya bilang begini, oke Pak, silakan lanjutkan khotbahnya. Dia tanya, loh, ya yang Kristen palsu sudah lari semua. Tinggal kita ini yang Kristen beneran. Dan saya khotbah di hadapan para yang teroris itu. Lalu mereka ngintip dari sana, kok nggak mati Pak Sony? Mereka mau balik lagi, saya bilang pergi aja menginjil di sana supaya banyak orang bertobat, gitu kan? Bagaimana kalau terjadi kayak gitu coba? Kalau terjadi di Sola Fide juga begitu, bagaimana? Kalau terjadi di sini, siapa yang mau mati tinggal di sini, kalau mau lari. Kita akan keluar. Ada satu nona lagi bilang, saya belum menikah ini. Saya baru ngurus-ngurus surat ini untuk menikah. Agustus bisa jadi atau Desember. Saya permisi dulu Pak. Katanya dia bilang begitu tuh, ada tuh nona di sini. Siapa namanya itu? Kayak gitu kan? Ya ada yang tunggu dulu nasi jaha belum dibakar ini. Kayak gitu. Seperti itu. Bagaimana? Lalu setelah semua lari, orang itu bilang, tinggal Pak, yang Kristen palsu sudah lari, tinggal kita di sini. Bagaimana itu? Bagaimana perasaan orang-orang yang dianiaya? Itu yang terjadi dengan orang di Tesalonika sebenarnya. Ada dua masalah di Tesalonika, sehingga Paulus menulis surat. Ini surat pertama Paulus kepada jemaat-jemaat. Ya, ini surat pertama Paulus yang ditulis sekitar tahun 50 atau 51. Ditulis kepada jemaat di Tesalonika, karena di Tesalonika ada dua masalah yang saya baru cerita tadi, yaitu satu penganiayaan, yang kedua mereka bingung tentang kedatangan Tuhan. Makanya di Tesalonika jelas sekali dijelaskan tentang kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 dan 1 Tesalonika pasal 5. Begitu juga di 2 Tesalonika. Kenapa? Karena orang Tesalonika ini tidak begitu bagus.
Mereka bingung tentang kedatangan Tuhan. Sekali lagi, mudah-mudahan bulan Juli ini kita akan bicara tentang ini, karena ini kan harapan ya, harapan. Dan kita berbeda doktrin kita dengan yang lain, sehingga saya berharap ini yang harusnya dibicarakan, sekali lagi dibicarakan di dalam gereja Alkitab Anugerah, perbedaan pemahaman tentang kedatangan Tuhan secara rahasia dan kedatangan Tuhan menurut nubuatan. Saya belum mau bicara sekarang tentang itu ya, nanti panjang. Kita bicara dulu tentang kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Mereka ada dalam tekanan, dalam aniaya. Karena dalam aniaya itu maka mereka harus dikuatkan oleh Paulus. Paulus sendiri yang mendirikan jemaat itu. Mereka bertiga di sini. Silas, Timotius dan Paulus. Mereka bertiga menulis surat sama-sama kepada jemaat di Tesalonika karena ada tantangan. Saudara boleh lihat di Kisah Rasul pasal 17, kisah tentang bagaimana Tesalonika berdiri. Kisah pasal 17, ada keributan di Tesalonika. Ada Paulus dan Silas, mereka sampai di Tesalonika, lalu mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi dari dulu memang tempat ibadah itu disebut rumah ibadat. Karena dalam kekristenan sebenarnya rumah itu tempat ibadat. Ya, sehingga ketika mereka bongkar itu rumah di Sukabumi, sebenarnya mereka sedang melawan Tuhan, karena Tuhan bilang tempat ibadah pertama orang percaya itu disebut rumah ibadat. Dan rumah ibadat itu adalah di rumah-rumah jemaat. Sehingga kalau mereka bongkar, yang mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya dipersekusi, dianiaya, dipermalukan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan. Tidak akan. Nanti kita lihat itu nanti apa akan terjadi. Tuhan tidak bodoh. Ya. Ada keributan di sana. Lalu Paulus ada 3 sabat berturut, berarti ada sekitar 3 minggu dia bicara tentang firman Tuhan di situ. Dia bicara tentang Mesias akan harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus. Jadi yang dia bicarakan kepada orang Tesalonika adalah Yesus itu harus menderita. Lihat itu pertama. Yang Paulus katakan Yesus akan menderita, mati, lalu bangkit. Jadi dimulai dengan menderita. Sehingga orang Tesalonika tahu kalau Tuhannya menderita, tapi tidak titik di menderita, Tuhan yang menderita mati, cuman tidak titik di mati, melainkan bangkit, maka orang percaya pasti akan menderita, mati, tapi akan bangkit. Jadi pengharapan mereka bukan di pada penderitaan. Pandangan mata mereka, iman mereka tidak tertuju pada penderitaan, tapi pada kebangkitan. Itu yang paling penting. Setiap kali kita berada dalam hidup kita, dalam masalah hidup kita, mungkin kita menderita, tapi jangan lihat penderitaan. Itu sebenarnya yang dimaksud di sini. Tetapi lihatlah Tuhan itu mati. Kalau mati kan bebas dari semua ya. Tidak lagi Anda menderita kan kalau mati kan? Selesai kan? Lalu dia bangkit, menang kan? Jadi mata iman kita harusnya tertuju pada kebangkitan. Lalu apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 17 itu? Orang-orang Yahudi menjadi iri, itu ayat yang kelima. Lalu dibantu oleh beberapa penjahat, persis sama itu dengan yang ada di pelayanan kita. Lalu mereka menyerbu rumah Yason, menghajar Yason. Kasihan sekali si Yason ya. Rumahnya di tempat ibadah dia, ini benjol dia, babak belur dia di Tesalonika ini. Tapi mereka tetap kuat ya. Di ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul pasal 17, ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang yang telah mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Apa yang selalu dibilang kalau menghambat pelayanan? Mengacaukan daerah kami kan gitu ya. Ini membuat kami tidak nyaman katanya. Orang beribadah membuat kami resah. Sama kayak ini, sama. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Karena Yason menerima, mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Lalu mereka itu mendengar semuanya, mereka menjadi gelisah. Tapi karena mereka mendapat jaminan dari Yason
mereka pun dilepaskan. Ini hebat nih Yason ini. Ya udah Yason bilang, udah saya aja deh yang tanggung jawab. Ya, ini lari aja yang lain. Lalu ayat yang ke 11, Silas Tuhan, saudara-saudara itu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian. Berbeda dengan orang di Berea, orang Tesalonika ini kayaknya karena dalam tekanan mereka tidak sempat punya waktu untuk menyelidiki firman Tuhan, sehingga Lukas bilang orang-orang di Berea lebih baik hatinya daripada orang yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya Paulus menulis surat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ini. Dia bilang gini, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus. Kamu yang menjadi percaya, kamu ada di dalam Allah Bapa, sama dengan di kitab Galatia, kitab Efesus yang pernah saya bicarakan. Kita ada di dalam Yesus, lalu ada di dalam Allah Bapa, terlindung sebenarnya. Sehingga penderitaan-penderitaan yang dialami setiap hari, bagi orang-orang Tesalonika, Paulus mau bilang, kamu ada di dalam Kristus. Jadi kita sebenarnya kalau kita mau aplikasi ke hidup kita ini setiap hari, apapun yang kita jalani, kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dikatakan oleh Tuhan Yesus, saya bawa kamu ke dalam Bapa. Saudara lihat itu Tritunggal luar biasa. Di dalam Yesus, yang masukkan kita ke dalam Yesus adalah Roh Kudus. Lalu kita dalam Yesus, tubuh kita adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita, dan kita ada di dalam Bapa. Kalau mengerti ini, mengerti bahwa kita ada di dalam Yesus dan di dalam Bapa, kalau kita mengerti ini, maka sebenarnya kita bisa selalu bilang begini ketika dalam tekanan dalam hidup kita. Saya masih tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita ada dalam tekanan, kita dalam persoalan, ada kesedihan selalu dalam hati kita, ada sesuatu yang kok begini ya. Kok kalau bisa seperti ini ya Tuhan, kalau bisa Tuhan ini, seperti indah seperti yang saya bayangkan, tapi tidak terjadi. Tolong kita selalu ingat bahwa kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di dalam Tuhan Yesus, itu artinya kita selalu dekat di hatinya. Kita selalu ada dekat dengan hati Tuhan. Setiap gerakan apapun kita, Tuhan pasti tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika terjadi sesuatu di Tesalonika, Paulus digerakkan Tuhan untuk menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Kasih karunia, anugerah Allah menyertai kamu. Setiap kamu jalan, anugerah Allah menyertai kamu. Dimanapun kamu berada, seperti saya dengan pakaian saya, seperti saya dengan bayang saya, seperti saya dengan jiwa saya, itu yang paling lebih utama. Kemanapun saya pergi, kasih karunia ada di dalam saya. Kemanapun kita pergi, kita tidak pernah sendiri. Orang Tesalonika tidak pernah sendiri. Orang Tesalonika selalu, Paulus bilang, kamu ingat, kamu adalah jemaat Allah, milik Allah, kasih karunia Allah bersama dengan kamu. Apapun yang kamu mau jalani dalam hidup, kadang-kala akan kita, kalau kita lagi bahagia, kita suka terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan ini. Nah, kalau kita makan umpamanya, kalau kita makan, kita bilang Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Kalau kami di pastori, setiap kali makan, Ibu Yosi akan berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, jemaatmu mengasihimu, mereka boleh memberi persembahan, dan persembahan itu memberi kami kehidupan hari ini, dan kami boleh makan. Jadi terima kasih untuk semua jemaat GA Sola Fide Balikpapan. Karena itu doa kami berdua di rumah kalau kami lihat makanan, ada tempe, ada tahu, ada ayam goreng, ada tadi apa tadi? Bakwan jagung, ada apa itu? Ada kacang panjang, lalu ada foki-foki, terus ada apa? Apa itu? Apa namanya itu Yos? Rica rodo, tapi nggak ada rica, cuma rodonya doang. Kalau begitu, kan. Lalu ada ikan, ikan telur. Pokoknya kalau ada itu,
Semua ada. Ibu Yosi akan berdoa, Tuhan terima kasih untuk jemaatmu, mereka memberi persembahan dan kami bisa makan. Ada apa di situ? Ada ucapan syukur kan ya? Ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak hanya memberkati kami, Engkau tidak hanya memberkati kami, tapi Engkau memberkati jemaatmu. Kalau Engkau tidak berkati jemaatmu, berkati itu tidak sampai pada kami. Itu sebabnya jemaat Tesalonika, kamu dalam masalah apapun ada anugerah Tuhan bagimu. Saudara perhatikan, kalau saudara diberkati Tuhan, orang lain akan terima berkat dari saudara. Kalau orang lain diberkati oleh Tuhan, saudara akan mendapat berkat dari orang itu kan? Kenapa? Karena Tuhan memakai berkat itu akan mengalir. Dikatakan di sini Tesalonika, di dalam Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai kamu. Anugerah terbesar adalah Roh Kudus ada dalam hatimu. Hari ini saya sedang bersedih sebenarnya, karena adik saya lagi cuci darah tadi, dia tidak bisa apa-apa, akhirnya dia harus dioperasi kakinya untuk dimasukin alat supaya dia bisa cuci darah. Saya tidak tahu ini jam sekarang bagaimana dia, tapi saya sudah bilang ke Ibu Yosi, saya tidak yakin dia kuat. Tapi kan ada anugerah Allah kan. Saya bilang ke adik-adik saya, anugerah Allah akan menyertai apapun yang sedang terjadi. Kenapa? Kalau kita minta pada Tuhan, saya sudah bilang di sini, mari berdoa kepada orang lain, berdoa untuk orang lain, maka kita akan damai. Coba kalau saudara lagi sakit hati, aduh saya sakit hati ini ke Oma Dora ini, berdoa aja, Tuhan berkatilah Oma Dora dengan limpah. Nanti tiba-tiba ketemu saudara, hey, ini nasi jahat, suka begitu sih Oma Dora biasa. Kan ini ya enggak gitu. Kenapa? Karena kita minta Tuhan berkati dia. Kalau dia diberkati Tuhan, dia nggak marah-marah ke kita kan? Siapapun dia, kalau dia diberkati Tuhan, dia tidak akan iri pada kita. Dia tidak akan marah seperti orang-orang yang marah kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena Tuhan berkati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan berkati kita, kita tidak takut masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan berkati kita. Makanya Tuhan bilang kepada orang-orang yang menganiaya orang percaya, berkatilah mereka dan jangan kutuk. Kenapa? Supaya mereka tahu bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Anugerah Allah menyertai orang percaya. Anugerah pemberian Tuhan kan? Saya ingat yang saya bilang ada dua anugerah bagi jemaat Solafide, anugerah keselamatan lalu anugerah pelayanan. Kalau Tuhan berkati saudara kita, dia selamat. Kalau Tuhan berkati saudara kita, dia akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya selamat. Dan kalau Tuhan berkati saya akan melayani Tuhan. Itu namanya anugerah keselamatan dan anugerah pelayanan. Lalu damai sejahtera menyertai kamu. Ketika sadar ada anugerah Tuhan, hai jemaat Tesalonika, ada damai sejahtera menyertaimu. Kamu nggak usah takut masalah. Kamu nggak usah takut tentang kedatangan Tuhan. Nanti itu akan dijelaskan di pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4. Dia bilang satu waktu Tuhan akan datang. Dan kita yang hidup, yang masih tinggal, tidak akan mendahului mereka yang sudah mati dalam Kristus. Karena mereka akan dibangkitkan dulu dan kita akan diubahkan. Dan kita akan diangkat ke surga. Itu penghiburan. Sehingga orang Tesalonika selalu akan menatap ke Tuhan. Tuhan, terima kasih karena satu waktu kami akan diangkat. Kami akan tinggal bersama dengan Engkau. Tubuh yang penuh kekurangan ini, tubuh yang banyak masalah ini, satu waktu akan diangkat. Tinggal dengan Tuhan. Itu jemaat Tesalonika. Tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ya, tidak akan. Kenapa tidak akan ditinggalkan? Karena dia bilang kasih karunia atau anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu sampai nanti Tuhan datang menjemput kamu naik ke surga. Kapan itu terjadi? Saya pernah tanya ke mama saya, Ma, dulu sudah berkhotbah, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat, kok nggak datang-datang ya? Itu tahun 82 saya nanya. Lalu mama saya lihat saya lalu dia bilang, sebenarnya kamu terkutuk dalam katanya gitu. Kalau baca di 2 Petrus dibilang itu penghinaan. Tapi nggak apa-apa Sony. Lalu dia tanya gini, kalau tahun 3 atau tahun 33 sudah ada khotbah bertobatlah kerajaan surga sudah dekat, kira-kira kalau tahun 1982 ini masih lama nggak ya Son? Saya waktu dengar itu baru saya sadar, ya juga ya. Kalau dulu bilang bertobatlah sudah dekat, apalagi sekarang, ya kan? Makanya orang Tesalonika akhirnya mereka selalu bilang,
di Fatsal 5 itu kan, di Fatsal 5 itu ayat-ayat yang saya kira paling disukai anak-anak karena ini pendek. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Lalu di ayat 28 atau ayat 23, 27, demi nama Tuhan Yesus aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat dibacakan kepada semua saudara. Sampaikanlah ini kepada semua saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Itu surat Tesalonika ditutup dengan itu. Lalu setelah itu ditulis lagi surat yang kedua. Di dalam surat yang pertama ini yang paling penting adalah ketika dalam tekanan ada orang dan selalu akan Tuhan pakai memperhatikan. Dan itu adalah Paulus, peletak dasar gereja, meletakkan Kristus di Tesalonika dan mereka bertumbuh. Surat pertama ditulis oleh Paulus kepada orang-orang percaya, itu surat Tesalonika. Lalu setelah itu dibilang damai sejahtera menyertai kamu. Itu sebenarnya yang mudah-mudahan menguatkan kita selalu dalam keadaan apapun. Ya kan, harus damai, hidup damai. Damai sejahtera, damai, harus damai. Karena itu yang menyertai kamu. Kamu nggak cocok kalau tidak damai. Tidak cocok. Tidak cocok kalau kamu hidup tidak damai. Karena setiap kata Paulus dalam Alkitab, ketika dia tulis surat, dia selalu bilang damai sejahtera menyertai kamu. Tuhan Yesus bilang, aku tinggalkan damai sejahtera padamu. Buah roh, ya kan? Di Galatia itu kan. Jadi haruslah ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, mungkin kita bukan orang yang merasakan bahwa ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya sangat yakin kita mengerti bahwa ada anugerah dalam hidup kita, seperti kepada jemaat di Tesalonika, di Efesus, di Galatia dan seterusnya. Dan damai sejahtera itu ada, dan anugerah itu ada pada kita, anugerah keselamatan, anugerah pelayanan, lalu ada damai sejahtera. Mari hidup terus untuk mengingat tidak lama lagi Tuhan akan datang menjemput kita ke angkasa, tapi haruslah hidup dalam anugerah Allah dan damai sejahtera. Mari kita berdoa.